Setelah kita berpisah, kita akan ditemukan oleh orang yang pasti bakal menikahi kita, yang pasti bakal menemani kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di BW Channel. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu untuk bisa berbincang-bincang santai seperti mana biasanya. Jadi pada kali ini langsung aja kita masuk ke ceritanya, yang dimana cerita ini mengandung tentang cinta. Banyak orang mengatakan cinta itu adalah kebodohan, yang dimana mereka yang mengenal cinta akan selalu buta terhadap pandangan, dan mereka akan merasakan keras kepala, yang dimana setiap nasihat orang itu selalu dibantah. Bahkan mereka menjadi fanatik figur. Bagi saya, cinta adalah kata rindu, yang dimana kita bercinta kepada suatu makhluk, maka kita akan selalu merindu kepadanya tanpa kita mengenal yang namanya sakit, yang namanya hianat, yang namanya apa gitu ya. Ya, hal-hal yang membuat kita menjadi tidak percaya diri. Jika kita sudah bercinta, maka kita harus bisa dan harus berani merasakan hal-hal yang akan terjadi. Banyak orang mencintai seseorang dan hanya untuk sebatas nafsu atau gairah. Jika kita mencintai sang baginda alam Nabi besar Muhammad SAW, maka apakah kita merasakan itu? Bahkan banyak orang yang hanya sebatas mengatakan cinta namun tidak merasakan apa rasanya tentang cinta kepada sang baginda alam Nabi besar Muhammad SAW. Dimana jika kita sudah mulai bercinta padanya, maka hal yang paling terasa kita rasakan adalah kerinduan, yang dimana jika kita tidak berselawat kepadanya, maka di situ kita akan selalu bersedih karena kita tidak seperti pecinta-pecinta yang lain. Ya mungkin bila dibandingkan, ya kita belumlah termasuk para pecinta seperti yang di luar sana gitu kan. Tapi namanya cinta itu adalah tentang keyakinan diri kita terhadap orang yang kita cintai. Jadi gimana ya, jauh perbandingannya jika kita mencintai seseorang yang menurut kita spesial, menurut kita menarik, menurut kita cocok dan sebagainya. Contoh seperti seandainya saya mencintai suatu wanita yang menurut saya itu terbaik dalam hidup saya, namun masih banyak kekurangan dalam hidup teman-teman saya atau orang lain, maka nasihat-nasihat orang lain tidak akan mau saya dengar. Bahkan saya bisa aja marah karena pendapat mereka ya tidak mengenakan hati saya. Pada dasarnya jika saya berkata seperti itu, maka saya hanya seolah kayak mencintai public figure aja gitu. Nah, itu adalah yang sering dikatakan cinta itu buta dan pembodohan cinta. Ya sebenarnya bukan lah. Jadi orang-orang yang seperti itu adalah hanya orang-orang yang pada dasarnya itu hal wajar yang sering terjadi di lingkungan kita. Jika kita mencintai makhluk, maka janganlah kita takut untuk kehilangan, untuk disakiti, atau untuk diduakan atau ditigakan gitu kan. Jika kita mencintai, maka yakinkan, bahkan tumbuhkan rasa yakin dan percaya diri kita kepada diri kita untuk orang yang kita cintai. Apapun yang mereka lakukan, apapun aktivitas mereka, ya kita yakin aja bahwa semua itu akan baik-baik saja karena kita mencintai. Jika kita bisa menekan rasa cinta dengan ikhlas, maka saya yakin orang yang kita tuju akan merasakan cinta dengan cara yang ikhlas. Nah, disitulah akan hadir yang namanya suatu pemikiran, yang dimana cinta itu hanya sebatas rindu. Jika kita tidak bertemu, kita akan rindu. Seandainya, karena cinta yang bebas adalah cinta yang gimana ya, mungkin bisa dikatakan kita memberikan ruang dan memberikan jalan kepada orang yang kita cintai untuk mereka melanjutkan hobinya, melanjutkan aktivitasnya, tapi kita masih tetap memiliki keyakinan atas nama cinta. Maka ya kita nggak akan lah yang namanya galau ataupun sebagainya, karena
Ya seperti kita mencintai baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya apakah kita takut untuk diselingkuhkan, atau kita takut ditinggal pergi, atau kita takut ya sebagainya. Ya seperti itulah bagi dalam Islam itu, cinta itu adalah kata kunci dalam kehidupan. Jika kita cinta, apapun yang akan terjadi kita akan ikhlas menerimanya. Baik seandainya saya ditipu nih, jika saya mencintai baginda alam, ya mungkin itulah cara baginda untuk membalas cinta saya, karena mungkin saya hilap, saya lupa beramal, atau saya hilap kurang perhatian kepada orang banyak, sampai-sampai saya lupa banyak orang yang tidak saya beri sedekah, sampai-sampai mereka ambil jalan pintas untuk menipu. Jadi bukan berarti saya bodoh karena saya ditipu, tapi ya itu kesalahan saya gitu kan. Itulah cinta seperti itu. Jika kita mencintai seseorang, beramalah dalam kasih sayang. Biarkan seseorang itu menyayangi orang lain, dan orang lain itu juga bakalan paham kalau orang itu udah memiliki pasangan, ya itu pasangannya kita gitu kan. Kita menumbuhkan keyakinan aja kepada seorang yang kita cintai, maka ya orang tersebut tidak akan yang namanya mencintai kita karena nafsu, karena kekayaan, karena fisik dan sebagainya. Itulah yang dimaksud cinta. Banyak dari kita yang dikatakan mungkin cinta monyet lah. Cinta apa? Jika kita cinta monyet, kenapa harus ada manusia? Yang sedangkan yang kita cintai adalah binatang gitu kan. Jadi jangan dibodohkan oleh kata cinta. Cinta yang sejati tidak akan pernah mengenal sakit, bahkan tak pernah mengenal mati. Berbeda dengan mencintai yang seolah kayak public figure. Berbeda. Kita baru melihat mereka chat sama cewek yang jelas kita nggak tahu itu saudaranya, itu temannya atau sebagainya, kita udah marah. Kita itu mencintai apa memiliki. Barang siapa yang memiliki maka akan hilang suatu saat nanti. Baru diabaikan beberapa jam atau beberapa hari, kita sudah ketar-ketir, takut sana sini, pusing sana sini, hidup kita jadi nggak jelas. Pada dasarnya kelak kita bakalan berpisah karena kematian, dan akan disatukan lagi kelak di surga. Itu pun jika kita masuk surga. Jadi nggak ada yang namanya keraguan dalam kata cinta. Cinta itu adalah keyakinan. Tumbuhkan keyakinan, tumbuhkan keyakinan, dan tumbuhkan keyakinan. Berikanlah rasa percaya kita kepada pasangan kita, dan berikanlah waktu kesempatan mereka untuk menjalani aktivitas, hobi dan sebagainya. Kita jangan pernah melarang, kita jangan pernah istilahnya mengatur. Kita hanya cukup perjanjian yang dimana jika kita mencintai dia, apapun yang kita lakukan dan dia lakukan, kita sama-sama yakin dan pasti yakin kita bisa selalu bersama. Itu aja. Nggak mungkin kita harus mencintai Rasul dengan perjanjian, yang nggak mungkin. Rasul itu jelas, sedangkan makhluk umatnya Rasul yang dimana itu harus bisa diperjelas perjanjiannya. Jadi jangan pernah takut kehilangan, jangan pernah takut dikhianati, karena cinta itu adalah keyakinan. Itulah warna-warna keindahan yang kita rasakan dalam percintaan. Sebenarnya menanamkan rasa cinta kita tidak perlu yang namanya hubungan pacaran dan sebagainya. Cukup kita tebar kasih sayang kepada setiap orang dengan adil, tanpa pilih-pilih. Jangan yang cakep kita cintai, yang jelek enggak. Tanpa kita sadar kita ganteng enggak, kita cantik enggak, gitu kan. Kita harus bisa berpikir ke diri kita. Apakah kita yang diperbudak cinta? Jika kita diperbudak cinta, maka lawanlah rasa itu. Tanamkan keyakinan, tanamkan keyakinan, tanamkan keyakinan. Berikan kesempatan, berikan kesempatan, berikan kesempatan. Jika kita masih mengenal sakit, ya mohon maaf, mendingan sudahi saja hubungan itu. Belum kita berumah tangga, kita sudah memiliki rasa seperti itu, maka apa yang akan terjadi jika suatu pasangan saling tidak percaya diri dan saling tidak mempercayai pasangannya? Mau sampai kapan kita seperti itu? Tanpa kita sadar, kita mencintai teman-teman kita. Apakah kita melarang teman-teman kita untuk bertemu siapa? Enggak kan? Tanamkanlah cinta kita kepada seseorang itu seperti kita mencintai teman, mencintai orang tua, mencintai saudara, bahkan mencintai guru. Namun jangan disamakan seperti kita mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang jelas berbeda. Meskipun Rasul adalah manusia, tapi Rasul adalah manusia yang paling sempurna. Jangan pernah dibanding-bandingkan. Kita harus memahami, kita harus bisa memahami. Oke, bisa dikatakan nasihat lu atau pendapat lu atau pandangan lu yang dalam video ini sangat gak berguna. Iya boleh, terserah, bebas, karena manusia itu memiliki hak. Tapi percayalah, jika kita mencintai karena ikhlas, apapun dan seberapa lama pun kita hubungan, setelah kita berpisah, kita akan ditemukan oleh orang yang pasti bakal menikahi kita, yang pasti bakal menemani kita. Jika memang dia hilang, ya maka itu adalah tanda bahwa dia bukan yang terbaik untuk kita. Jika kita mencintai keyakinan, yakin apapun yang akan terjadi, kita harus siap. Jika memang harus berpisah, mungkin dia bukan jodoh kita. Allah itu sudah menetapkan jodoh, takdir, dan rezeki kita. Hanya saja kita yang berjalan dan memilih. Jangan banyak berpikir, karena pikiran itu akan mencelakakan diri kita, mempersulit kehidupan kita. Berpikir boleh, tapi jangan berlebihan. Banyak orang yang mengatakan berpikir dalam hidup itu adalah kunci keamanan, kunci sukses. Iya, emang benar. Tapi kalau berpikir tentang masa depan yang jelas nggak tahu hasilnya, berpikir sukses ke masa depan sedangkan hari ini aja kita belum berhasil, kenapa harus berpikir tentang masa depan? Bahagiakanlah diri kita dari hari ini, dan bahagiakan lagi hari esok sampai seterusnya. Jika hari ini kita merasa kurang, nikmati kekurangan itu, maka yakinlah esok hari akan lebih nikmatnya daripada hari ini. Jika kita meyakinkan suatu cinta, hari-hari kita pasti akan selalu berbunga, selalu memiliki warna keindahan, warna kebahagiaan. Jika kita hidup masih mengenal rasa sakit, pertanyakan kepada diri kita, di mana letak cinta kita? Kita baru sakit pilek, sakit flu, sakit batuk dan sebagainya, kita udah mengeluh. Berarti kita kurang cinta dalam kehidupan kita, kurang kasih sayang, kurang yakin. Apalagi kata ikhlas mungkin gak ada. Jika kita mencintai tanpa kata ikhlas, ya mohon maaf, tanyakan kepada diri kita, berapa lama orang itu akan mencintai kita kembali? Sedangkan kita selalu mengingatnya, selalu merindukannya, sedangkan dia belum tentu. Karena kita mencintai seolah public figure. Yang namanya public figure memiliki cinta yang berbeda. Contoh, saya mencintai si Eno, belum tentu si Eno mencintai saya. Banyak dari kejadian-kejadian di lingkungan kita, teman kita mencintai si A, sedangkan si A mencintai teman kita lagi. Berakhir dengan kata teman tikung teman, tanaman makan tanaman. Pada dasarnya kita yang bodoh, kita tidak mengetahui mana orang yang mencintai, mana orang yang sebatas mengagumi. Bahkan saya pernah yang namanya bertanya kepada seorang sahabat, dia memang itu lawan jenis. Saya bertanya tentang cinta, apa sih makna cinta? Alhamdulillah beliau berkata dia tidak bisa untuk mengatakan, karena cinta itu tanpa syarat, tanpa alasan, dan tanpa keterangan. Cinta adalah rasa. Saya setuju dengan pendapatnya. Mungkin hanya saat itu, tapi saya nggak tahu ke depannya. Tapi bagaimanapun itu adalah perkataan yang benar. Yang namanya rasa tidak bisa diucapkan. Jika memang video ini tidak berguna atau tidak menjadikan jalan keluar, ya mohon maaf, karena cinta itu sulit untuk diucapkan. Berbeda dengan kata bodoh. Pada video sebelumnya saya mengatakan bodoh dan cinta itu adalah beda. Jangan katakan orang yang buta karena cinta itu adalah orang yang bodoh. Enggak. Itu soal rasa, yang dimana setiap kehidupan memiliki rasa yang berbeda, pemikiran yang berbeda, pendapat yang berbeda, argumen-argumen yang berbeda, dan cara jalani hidup yang berbeda. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya kata-katakan, ya hanya kata-kata bodoh yang bisa saya ucapkan. Mungkin untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang kebodohan, yang dimana pembahasan itu hanya menurut saya pribadi, yang gak jelas asal dari mana, yang gak jelas metode pembelajarannya di mana, bab apa dan kitab apa.
atau buku apa, atau siapa yang mengarang. Mungkin para pecinta mengetahui, cuman saya mohon maaf, jika mau komentar maka komentarlah. Saya nggak pernah mau yang namanya lari dari suatu komentar. Saya akan selalu menerima komentar. Jika memang saya bisa menjawab, maka saya jawab. Jika memang saya tidak bisa menjawab, ya mungkin itulah kekurangan saya. Saya ini adalah manusia yang kekurangan, kurang dari segala-galanya. Apa sih yang saya punya? Saya hanya diberikan titipan dan saya pun dititipkan. Jadi saya nggak ada yang namanya apa yang saya punya, apa yang saya pahami itu nggak ada. Saya hanyalah orang yang bodoh, orang yang kekurangan dan tidak memiliki apa-apa. Semua hanya titipan. Jika titipan itu diambil maka sudahlah, habislah saya. Maka dari situ marilah kita gunakan hidup kita dengan cinta, karena kita hanya titipan. Jangan sampai kita diberikan titipan, kita tidak mencintai titipan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.